Semakin lengkap saja jajaran skutik Honda. Genio yang merupakan terjemahan dari motor konsep Project G akhirnya resmi dihadir. Secara kelas, bisa dibilang motor ini berada satu tingkat di bawah Scoopy, sehingga menyandang predikat sebagai skutik entry level. Banyak orang yang terkecoh, sebelumnya ramai tersiar Genio merupakan Scoopy bermesin 150cc. Namun kenyataannya sangatlah jauh. Mesin yang sama ditanamkan dengan beragam setelan dan komponen yang diperbarui. Alhasil, outputnya sedikit lebih kecil dari Scoopy. Respon terhadap skutik baru besutan Honda ini menuai banyak komentar, baik yang positif maupun negatif. Beberapa kecewa karena mengharapkan pengguna mesin besar, lainnya menyambut baik atas alasan harga dan model. Belum lagi pilihan warna yang cukup banyak, mudah disesuaikan dengan selera masing-masing. Biasanya mereka yang kurang doyan gaya retro terkesima melihat Genio. Wajar karena tampilan yang lebih modern sekaligus sporty dan elegan. Berbagai sudut mengotak tersimak di sekeliling bodi dan lampu. Walaupun kami lihat warisan desain Scoopy masih kental. Yang cukup spesial dari motor ini yaitu konstruksinya. Honda menanamkan model rangka ESAF. Tak satu pun skutik merek yang memiliki rangkaian besi seperti ini. Yang cukup spesial dari motor ini yaitu konstruksinya. Honda menanamkan model rangka ESAF. Ini menghasilkan pengembangan terbaru. Tak satu pun skutik merek yang memiliki rangka besi seperti ini. Honda mengklaim ada tahap khusus yang dilakukan seperti proses press serta laser welding. Hasilnya, bobot reduksi sebanyak 8%. Fitur yang ditawarkan cukup menunjang, namun tak bisa dibilang spesial. Pertama dari panel meter. Desain bagian ini sebetulnya keren. Dengan memadukan bentuk lingkaran yang dikelilingi cover ringan besi, sayangnya tidak seluruhnya berupa layar. Skrin digital hanyalah berbentuk persegi panjang, kecil dengan tampilan monokrom. Menyajikan informasi seputar speedometer dan odometer. Sementara di luar itu, menyala sensor eco, building start and stop, dan beberapa indikator penting. Lanjut ke bagian stang, terdapat skalar pengoperasian lampu hingga starter. Tentu saja tipe CBS ISS dapat tambahan tombol sistem idling start and stop engine. Ini bersinergi dengan sistem ACG yang membuat proses menyalakan mesin lebih senyap. Ruang simpan yang disediakan cukup besar. Dua laci di balik tameng tergolong dalam. Cukup jika ingin menyimpan sarung tangan dan juga air mineral. Namun sayangnya tidak ada penutupnya. Dek bawah juga rata lantai. Dikala membawa barang agak besar, tidak terhalang tunnel yang biasa ada di maxi skuter. Ada juga pengait yang menempel di tengah laci tadi. Di balik jok Genio memiliki kapasitas bagasi lumayan besar yaitu 14 liter. Tapi jangan harap helm half face apalagi full face dapat masuk. Ini cukup berguna untuk menaruh jaket, tas atau barang yang lumrah dibawa sehari-hari. Hadir pula soket 12 volt untuk mengisi daya smartphone. Menurut klaim Honda, biarpun posisi ada di dekat tangki, tidak akan berbahaya saat melakukan pengisian baterai. Urusan sektor pencahayaan tidak seluruhnya canggih. LED baru tersemat pada headlinknya saja. Sein dan stop lampu masih menggunakan bohlam biasa. Bicara keamanan, tersedia secure key starter, brake lock, dan side styway switch. Transformasi dari versi konsep ke versi produksi hampir sama. Bagian depan ke belakang ditranslasikan secara utuh, bahkan hingga pemilihan roda dan pelek.
Seperti yang sudah diperkirakan, Genio memiliki tampilan sporty, elegan sekaligus modern. Honda menekankan tujuan pasarnya untuk generasi muda, khususnya generasi Z yang bisa disebut milenial. Memang betul, skutik baru ini sangatlah casual dan trendy, cocok untuk generasi muda yang memiliki karakter dinamis. Didukung adanya 11 pilihan warna, mulai dari trendy black red, trendy white blue, trendy white red, dan fabulous matte black untuk tipe CBS ISS. Sementara di variasi CBS disediakan clear smart black red, smart silver, dan terakhir smart white blue. Selain anak muda, Honda juga menyasar Genio ke konsumen pemula. Dalam artian, siapa yang dapat mengendarainya dengan mudah. Makanya bobot cukup ringan, hanya 89 kg untuk tipe CBS dan 90 kg buat CBS ISS. Dimensinya juga kompak, total panjangnya yaitu 1860 mm, lebar 692 mm, dan tinggi 1061 mm. Jarak kursi ke tanah hanya 740 mm. Anda yang tak punya postur tinggi dijamin bisa menapak tanah dengan baik. Ditambah jarak sumbu roda 1256 mm mempermudah manuver di jalan padat. Beralih ke bagian bawah, tertanam konfigurasi roda yang berbeda sama sekali dengan Scoopy. Kalau Scoopy memakai ban 12 inci, Genio menggunakan ban 80/90 14 inci di depan dan 90/90 14 inci di belakang. Peleknya juga menggunakan model plang yang sporty, mirip kepunyaan Vario 125 lawas. Komponen inilah yang teranyar. Rangka racikan baru Honda tertanam di balik bodi. Mereka menanamkan ESAF melalui tahap khusus seperti proses pressing dan laser welding, membuatnya lebih baik ketimbang rangka skutik 110 cc yang ada. Menurut klaim, konstruksi ini lebih ringan 8%, walaupun begitu tak mengorbankan kekuatan dari kerangkanya. Alhasil motor ini lebih mudah dikendalikan saat bermanuver, baik sendiri maupun berboncengan. Juga diklaim lebih nyaman. Peredaman suspensi juga baik, empuk khas Honda. Di depan penggunaan garpu teleskopik konvensional, sedangkan di belakang suspensi tunggal monopang di sebelah kiri. Jantung pacu mengadopsi sistem ESP terbaru. Basisnya masih mirip mesin 110 cc milik model lainnya. Namun beberapa komponen lebih ringan dan memiliki ukuran serta output sedikit berbeda. Kombinasi 47 x 63,1 mm menghasilkan tenaga maksimal 8,97 PS pada 7.500 rpm dan torsi puncak 9,3 Nm di 5.500 rpm. Sedikit lebih kecil dari Scoopy, tetapi meningkat timbang Beat. Teknologi baru ini berpengaruh juga pada efisiensi bahan bakar. Dalam catatan mereka, 1 liter bensin bisa membawa motor dalam jarak 59,1 km dengan keadaan fitur ISS menyala. Artinya dalam keadaan tangki penuh, Genio bisa melaju hingga 248 km. Ditambah lagi, emisi gas buangannya sudah memenuhi standar Euro 3. Tidak satupun varian yang dibekali sensu ABS, tapi semuanya sudah dilengkapi mekanisme rem CBS yang bekerja saat tuas kiri ditarik. Otomatis kedua rem bekerja secara bersamaan guna memaksimalkan penahan laju. Semua itu disokong oleh rem cakram di depan dan tromol pada bagian belakang.